Halo guys, kembali lagi di channel YND. Dikarenakan hari kemarin saya mendapat sinyal darurat dari Optimus Prime, jadi di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Transformer One yang menceritakan prequel asal mula hubungan Optimus Prime dengan Megatron. Dua robot besar yang kita kenal sebagai musuh bebuyutan ini ternyata dulunya adalah saudara seperjuangan dalam mempertahankan planet Cybertron. Lalu apa yang membuat mereka saling bermusuhan? Apakah mereka saling ejek nama orang tua? Ataukah mereka rebutan Goldland? Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Prime. Film dimulai di planet Cybertron, tepatnya di kota Iacon, di mana robot bernama Orion Pack yang bekerja di tambang Energon mencoba menyelinap ke gedung arsip data kota untuk mencari tahu tentang informasi Matrix of Leadership yang merupakan artefak kuno yang telah hilang. Ia lalu menemukan rekaman arsip yang menceritakan tentang asal-usul planet Cybertron, di mana dulu Transformer pertama berukuran planet Saturnus bernama Primus mengorbankan tubuhnya untuk menciptakan planet Cybertron. Dan dari inti planet itulah muncul lebih banyak Transformer, termasuk 13 Prime. Selain itu, Primus juga memberikan Matrix of Leadership ke pemimpin 13 Prime yang bernama Zeta. Matrix itu sendiri merupakan sumber daya utama untuk Cybertron. Tapi saat ras alien bernama Quintesson memulai perang invasi terhadap Cybertron, para Primes akhirnya terbunuh dan Matrix tersebut hilang sehingga sumber daya planet tersebut berhenti mengalir. Dan kini hanya menyisakan Sentinel Prime, yaitu Transformer yang dulunya ajudan milik 13 Prime dan menjadi pemimpin planet tersebut. Ia juga memerintahkan semua penghuni Cybertron agar pindah ke kota bawah tanah agar terhindar dari bahaya, dan kota itu adalah Iacon. Bersamaan itu, dua penjaga muncul memergoki Orion. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di dalam pengejaran itu, sayangnya Orion berhasil terkepung. Tapi untungnya sebelum Orion ditangkap, sahabat Orion yang bernama D16 muncul dan mengelabui para penjaga sehingga Orion bisa kabur ke dalam gerobaknya. Setelah dua penjaga pergi, D16 membawa Orion ke dalam kereta dan mintanya untuk keluar karena kondisi sudah aman. Sebagai ucapan terima kasih, Orion memberi hadiah kepada D16 berupa stiker Megatronus Prime yang merupakan salah satu dari 13 Prime dan sangat diidolakan oleh D16. Keduanya lalu lanjut berangkat kerja di penambangan Energon atau sumber energi. Di sana, Orion memiliki tim kerja yang dipimpin oleh elitawan yang cukup tekun dalam bekerja. Saat mereka sedang bekerja, penambang lain yaitu Wheeljack mengenai Energon yang tidak stabil sehingga menyebabkan ledakan dan tambang mulai runtuh. Alhasil mereka pun segera pergi dari tambang secepat mungkin. Tapi sayang, dalam kejadian itu, pekerja bernama Jess terjebak dalam runtuhan. Para pekerja pun langsung lari menyelamatkan diri masing-masing. Namun tidak dengan Orion dan D16 yang lebih mementingkan menolong Jess. Untungnya mereka berhasil lolos menggunakan jetpack dan segera berlari ke zona aman tepat saat goa tambang tertutup oleh runtuhan. Karena kejadian ini, atasan mereka yang bernama Darkwing pun memindahkan pekerjaan Elita sebagai pengelola limbah yang letaknya berada di bawah lagi. Waste management before you ruin someone's life. Singkat cerita, saat Orion dan D16 sedang beristirahat di kamp pekerja, semua para pekerja dikejutkan dengan pengumuman dari pemimpin kota Iacon, yaitu Sentinel Prime.
Sentinel mengumumkan kepada publik kalau dirinya dan armadanya baru saja pulang dari pencarian Matrix of Leadership di permukaan Cybertron. Namun sayangnya sampai saat ini Sentinel Prime masih belum bisa menemukan Matrix tersebut. Dan agar para warga kota Iacon tidak kecewa, Sentinel pun mengadakan acara balap Iacon 5000 besok pagi yang nantinya para peserta akan diisi oleh Transformer yang memiliki Cog. Singkat cerita, saat para pekerja sedang tidur, Orion sengaja membangunkan D16 dan membawanya keluar, di mana Orion ini membujuk D16 agar ikut dalam Iacon 5000 untuk membuktikan ke seluruh Cybertron kalau robot penambang juga pantas dihormati. Namun tentu saja D16 langsung menolaknya karena mereka tidak memiliki Cog, yaitu roda gigi transformasi yang bisa merubah mereka ke bentuk kendaraan. Dan gak cuma itu, Cog juga bisa membuat Transformer memiliki senjata dan pertahanan. Dan biasanya COG hanya dimiliki oleh Transformer yang bekerja di pemerintahan Sentinel saja. Di keesokan harinya, keduanya pun berangkat menuju ke stadion Iacon 5000. Namun di tengah jalan, Orion malah membawa D16 ke dalam lampu star Iacon 5000, di mana D16 sangat terpukau karena ia bisa melihat seluruh peserta dari jarak yang dekat. Namun ternyata alasan Orion mengajak Dee ke sini bukan untuk menonton balapan dari jarak yang dekat, melainkan ikut ke dalam balapan secara diam-diam. Orion lalu memasangkan jetpack ke Dee. Dan saat lampu star berwarna hijau, keduanya langsung jatuh ke dalam lintasan, sehingga keduanya bisa bergabung dengan para peserta lain dan memulai balapan. Kehadiran Orion dan Dee ke balapan tentunya membuat para penonton terkejut, termasuk para penambang di kota Iacon yang sangat senang karena akhirnya ada juga pekerja tambang yang ikut ke dalam perlombaan ini. Selama balapan, Orion dan Dee berhasil menghindari banyak rintangan. Keduanya juga memanfaatkan pesta lain sebagai tempat untuk nebeng. Namun karena mereka tidak memiliki senjata, jetpack Orion dan Dee pun berakhir rusak. Meskipun begitu, Orion tidak kehabisan akal. Mereka lalu memanfaatkan mesin pelontar agar sampai ke posisi pertama. Namun karena terlalu kencang, saat mendarat, lengan Dee pun mengalami cedera. Orion kemudian segera menuntun Dee ke garis finish. Keduanya sangat senang karena akhirnya bisa menjadi juara satu. Akan tetapi saat mereka hendak mencapai garis finish, mereka lebih dulu ditabrak peserta lain dan berakhir disusul dengan yang lain, sehingga Orion dan Dee berada di posisi paling belakang. Setelah kejadian itu, Dee dan Orion dibawa ke tim medis. Di sana, Dee marah kepada Orion karena ulahnya bisa membuat mereka dihukum oleh Sentinel Prime. Dan benar saja, di saat itu juga Sentinel dan tangan kanannya datang. Namun alih-alih menghukum keduanya, Sentinel malah menyukai aksi mereka dan memuji mereka. Jadi Sentinel pun menawarkan mereka agar menjelajahi tambang untuk menginspirasi penambang lain. Tak hanya itu, Sentinel juga mengajak Orion dan Dee untuk datang ke tempat tinggalnya yang tentunya langsung disetujui oleh mereka. Yes. Facilities here in Iacon. Tetapi setelah Sentinel pergi, Darkwing muncul dan marah ke keduanya. Alhasil, Darkwing pun menurunkan pangkat kepekerjaan mereka ke level 50, yaitu tempat pembakaran sampah paling bawah. Make sure of that. You're making a sentinel. Setelah dibuang ke tempat pelaburan sampah, Orion dan D16 lalu bertemu dengan salah satu Transformer bernama B127 atau biasa dipanggil B, yang sudah bekerja di pelaburan ini selama bertahun-tahun. Tentunya tempat ini menjadi mimpi buruk bagi mereka karena tak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Bahkan saking kesepiannya, B ini membuat robot dari sampah yang ia namai Steve, IP-508, dan AA-Tron. Di sini Orion lalu tak sengaja merusak Steve. Namun disitulah mereka malah menemukan suar tersembunyi yang menampilkan serangkaian koordinat menuju ke permukaan. Suar tersebut diketahui dari Alpha Trion yang merupakan salah satu Prime, dan dipercaya koordinat itu menunjukkan jalan menemukan sisa-sisa Primes serta Matrix of Leadership.
died in the Quintesson War, the matrix of leadership. Mengetahui hal itu, Orion pun mengajak B dan D untuk menuju ke titik koordinat guna menemukan Matrix of Leadership, yang mana jika mereka berhasil menemukan matriknya dan memberikannya ke Sentinel, mereka pasti akan mendapatkan hadiah serta kehidupan yang lebih baik. Gak cuma itu, dengan ditemukannya Matrix, Cybertron juga akan kembali pulih sehingga mereka tidak susah payah lagi menambang. Awalnya, D16 menolak karena titik koordinat itu berada di permukaan. Namun setelah kemarin RRQ kalah, D16 pun akhirnya setuju untuk ikut bersama Orion. Mereka bertiga kemudian langsung pergi menyelidiki koordinasi tersebut dan keluar dari ruangan pembakaran melalui saluran pembuangan. Ketiganya lalu lanjut menyelinap ke dalam kereta sampah untuk menuju ke permukaan. Tapi keberadaan mereka diketahui oleh Elita yang kebetulan bekerja di lokasi tersebut. Elita pun berniat untuk melaporkan ketiganya ke bagian keamanan kereta. Namun tiba-tiba pintu terkunci yang membuat mereka terjebak di dalam kereta yang mulai berjalan. Elita kemudian berlari menuju ke depan gerbong sambil dikejar oleh Orion, D16, dan B. Wait, we found the message. Dead end, Elita. No way. Di dalam pengejaran itu, mereka naik ke atas kereta dan dikejutkan bahwa kereta ini ternyata mengarah ke permukaan. Gak cuma itu, keempatnya juga langsung terkagum-kagum karena baru pertama kalinya melihat dunia permukaan yang begitu sangat indah. Speechless. Beautiful. Orion kemudian menunjukkan titik koordinat kepada Elita dan mengajaknya untuk ke sana. Tapi di saat yang sama, D16 tiba-tiba melihat tanah logam dari kejauhan yang mulai terangkat ke atas. Menyadari mereka dalam bahaya, B pun ngebirit ke arah gerbang paling depan yang kemudian diusul oleh ketiganya. Sayangnya, pergerakan tanah logam itu terlalu cepat, sehingga kereta mengalami kecelakaan dan membuat keempatnya terlempar. Elita, you okay? Mereka kemudian terbangun dan mendapati diri mereka telah ditinggalkan kereta yang tentunya membuat Elita marah. Karena tidak ada pilihan lain, Elita pun mau bergabung dengan mereka dan melanjutkan perjalanannya mengikuti koordinasi tersebut. Let's go! But she's joining us? Di tengah perjalanan, mereka melihat sekawanan Transformer rusa yang sedang mencari makan. Namun gak lama kemudian, tiba-tiba para rusa itu mulai pating berlarian karena ada hembusan angin yang datang dari arah barat. Hal ini pun membuat keempatnya ikut lari ke arah sebuah bangunan terbengkelai. Dan terungkaplah kalau hembusan angin itu berasal dari pesawat Quintesson yang sedang berkeliling menangkap robot-robot yang berkeliaran di permukaan. Mereka pun segera bersembunyi dari laser merah pesawat Quintesson. Come on! Setelah keadaan sudah aman, mereka lalu lanjut pergi ke titik koordinasi. Dan sampailah mereka di titik tersebut yang terletak di dalam sebuah goa. Do we have to go inside? Keempatnya lalu masuk ke dalam goa dan dikejutkan dengan nemu mayat-mayat para Prems. Dari sinilah Orion menyimpulkan kalau gua ini adalah tempat pertempuran Prems melawan Quintesson terjadi. Mereka lalu menemukan salah satu Prems yaitu Alpha Treon yang sepertinya masih berfungsi. Orion pun menggunakan kubus energon yang dibawa oleh B untuk menghidupkan kembali Treon. It's okay. It's okay. Setelah terbangun, Treon pun terlihat putus asa saat mengetahui saudara-saudaranya sudah meninggal dan Matrix kini menghilang. Keempatnya lalu mulai menjelaskan sejarah apa yang terjadi pada planet Cybertron dan beritahu kalau yang memimpin sekarang adalah Sentinel Prime. Mendengar nama Sentinel, Treon pun langsung marah dan mengungkapkan kalau Sentinel itu Prems palsu serta pengkhianat. Treon lalu menggunakan memori yang terekam untuk menunjukkan ke mereka kalau dulu Sentinel adalah ajudan utama Prems. Was a mission so important. We agreed.
Kemudian saat perang Cybertron melawan Quintesson, Sentinel malah berkhianat dan bersekutu dengan musuh yang kemudian membunuh ke-13 Prime agar ia bisa menjadi raja. Sentinel juga mengambil Matrix untuk dirinya sendiri, tapi karena Matrix hanya memilih siapa yang pantas untuk memilikinya, alhasil Matrix itu pun menghilang dengan sendirinya. Yang tentunya cerita ini membuat Orion dan yang lainnya terkejut, terutama D16. Bersama dengan itu, mereka mendengar suara gemuruh di luar gua dan segera mengeceknya. Disitulah mereka melihat beberapa pesawat Quintesson bermunculan. Tak lama kemudian, datanglah Sentinel dan para Death Tracker-nya. Mereka lalu berlutut di hadapan Komandan Tinggi Quintesson. Komandan Quintesson lalu meminta agar Sentinel membuka 2 kereta kargonya. Awalnya Orion dan yang lainnya bingung kenapa Sentinel memberikan kargo berisi limbah sampah ke Komandan Quintesson. Tapi saat dibuka ternyata kargo itu berisi energon yang sudah dipanen. Komandan Quintesson lalu terlihat marah ke Sentinel karena energon yang dibawa semakin sedikit. Namun Sentinel mengungkapkan kalau mereka hampir kehabisan energon dan berjanji ke depannya akan membawa lebih banyak lagi. Setelah melihat aksi jahat Sentinel, D16 pun marah besar dan ingin membunuh Sentinel. Alpha Trion lalu memberitahu informasi terakhir tentang kejahatan Sentinel, di mana setiap Transformer itu sebenarnya terlahir dengan dilengkapi cog atau roda gigi transformasi, yaitu sebuah item yang membuat Transformer bisa berubah apapun, bisa berubah itu. Tetapi dengan jahatnya, Sentinel mengambil roda gigi dari setiap Transformer yang baru lahir dan memaksa mereka bekerja di tambang sehingga bisa mendapatkan banyak energon yang ia berikan kepada Quintesson. Mengingat dirinya sudah tua dan tak bisa melawan Sentinel serobot sendiri, jadi Trion pun memberi Orion, D, B, dan Elita sebuah gigi roda dari para Primus yang sudah mati. Sehingga kini mereka bisa bertransformasi. Bersama dengan itu, para Death Tracker menemukan keberadaan mereka. Jadi Trion Alpha menyuruh mereka agar kembali ke Icon City. Ia juga memberikan rekaman Sentinel dengan Quintesson ke Orion untuk dijadikan bukti agar para warga percaya kelakuan busuk Sentinel. Orion dan yang lainnya kemudian pergi, sedang Trion melawan para Death Tracker dengan berubah menjadi badak. Tapi setelah mengalahkan Death Tracker, tangan kanan Sentinel yaitu susah banget, muncul dan dengan mudah mengalahkan Trion. Sementara itu, Orion serta yang lain mencoba mengubah ke bentuk barunya sambil menghindari tembakan para musuh. Namun karena baru pertama kali menggunakan cog, mereka pun agak kesulitan. Sampai akhirnya mereka bisa berubah bentuk dan mengalahkan para musuh. Setelah itu, D16 mulai merasakan dirinya semakin kuat. Dari sinilah, D mulai menunjukkan sifat aslinya yang sombong dan tinggi hati. Gak cuma itu, D juga merebut rekaman bukti kejahatan Sentinel dan mengeklaim kalau dirinya lah yang sekarang memimpin. Meskipun begitu, Orion tidak marah karena D sahabat sejatinya. Sementara itu di kota Icon, Arachnids membawa Trion ke hadapan Sentinel, di mana Sentinel mengejek Trion yang kehilangan saudara-saudaranya. Trion pun membalas dengan mengatakan kalau Sentinel adalah pengkhianat, sampai akhirnya Sentinel pun membunuh Trion menggunakan pedangnya. Sentinel lalu menyuruh Arachnids untuk menemukan Orion, D16, Elita, serta B yang mungkin akan menjadi penghalang bagi mereka. Di sisi lain, Orion membujuk D agar sabar dan mencari jalan lain untuk masalah ini.
Namun, D16 menolak dan tidak akan patuh pada pemimpin manapun lagi. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba disetrum sampai tak sadarkan diri. Dan saat terbangun, mereka mendapati diri mereka diikat oleh para Cybertronian Higguard yang dipimpin oleh Starscream dan pengawal utamanya yaitu Shockwave serta Soundwave. Even when he was unconscious? Any spy would. Rupa-rupanya mereka ini sebuah kelompok yang memiliki tujuan untuk mengakhiri kepemimpinan Sentinel. Meskipun begitu, D16 tidak terkesan dengan mereka dan malah merendahkan Starscream yang tidak melakukan apapun sampai saat ini. Perkataan dia tentu saja membuat Starscream marah dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Di dalam pertarungan itu, dia berhasil mengalahkan Starscream dengan mencekik serta merusak modul bicaranya. Keagresifan Dee tentu saja membuat Orion semakin khawatir. Dee kemudian mengumpulkan semua Higguard agar membelanya dan menjadikannya sebagai pemimpin baru bagi mereka dengan tujuan membunuh Sentinel. Bersama dengan itu, Archnid bersama D-Tracker serta pasukan Quintesson datang menyerang mereka. Orion serta yang lain pun menggunakan persenjataan Transformernya untuk melawan mereka. Tapi sayangnya, dalam pertempuran itu, Orion terkena tembakan saat melindungi Elita. Sedangkan Dee, B, serta setengah Higguard ditangkap oleh Archnid. Setelah para musuh pergi, Orion dan Elita mendapati kalau memori rekaman dari Trion telah hancur, sehingga kini tidak ada lagi bukti untuk menunjukkan kejahatan Sentinel. Dari situlah Orion mulai menyalahkan diri sendiri karena hilang harapan. Namun Elita menenangkannya dan berjanji akan mencari jalan keluar bersama-sama. Keduanya lalu menemui Shockwave, Soundwave, dan anggota Higguard yang tersisa untuk mengajaknya pergi ke Aeon City dan melakukan serangan terhadap Sentinel. We will follow you. Transform and roll out. Sementara itu, di Aeon City, Dee, B, dan beberapa anggota Higguard yang ditangkap dibawa ke menara Sentinel. Sentinel lalu menyuruh Dee untuk berlutut di hadapannya, tapi tentunya Dee menolak perintah tersebut dan mulai mengungkapkan kejahatan Sentinel. Di saat itu juga, Sentinel melihat stiker Megatronus Prime di tubuh Dee. Sentinel pun memancing amarah Dee dengan mengungkapkan kalau Megatronus sudah ia bunuh. Ia juga mengambil kok Megatronus dan sekarang ia gunakan ke dalam tubuhnya. Come on. Di sisi lain, Orion sampai ditambang dan menjatuhkan Darkwing terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengumpulkan penambang lain yang terkagum-kagum melihat Orion sudah bertransformasi. Oh, how this will sound coming from me. Orion lalu memberitahu mereka tentang kejahatan Sentinel dan mengajak mereka untuk bersatu melawan Sentinel. Dan agar memicu semangat di dalam diri para robot, Orion pun mulai berpidato yang akan menjadi ciri khas Optimus Prime. Right now, we will have to fight for it. For ourselves. Sementara itu, Elita dan Higguard tersisa mencuri kereta tambang untuk pergi ke menara Sentinel. Meskipun disiksa sana-sini, D16 masih saja tetap bangkit untuk menantang Sentinel. Hal ini pun membuat Sentinel murka dan akan membunuh Dee dengan senjatanya. Namun sebelum hal itu terjadi, Sentinel dan Archnid dikejutkan dengan datangnya Elita beserta Higguard. Alhasil, Archnid dan anak buahnya pun lebih memilih menyerang kereta Elita. Dan terjadilah pertempuran yang sangat epik. Dalam pertempuran itu, Orion dan Elita berhasil menabrakkan keretanya ke menara Sentinel. Setelah membebaskan Dee, B, dan para Higguard, mereka lalu bersatu untuk mengalahkan para penjaga. Dalam pertarungan itu, B berhasil memunculkan senjatanya berupa pisau plasma.
Di tengah pertempuran, Sentinel menunjukkan wujud aslinya yang bersayap dan mulai melawan Orion serta D-16. He's too strong. Sedangkan Elita berduel melawan Air Chanit. Orion lalu meminta Elita agar tidak membunuh Air Chanit karena dia memiliki semua rekaman kejahatan Sentinel. Setelah berhasil menjatuhkan Air Chanit, Orion dan B lalu menyusul Elita untuk membawa Air Chanit ke sebuah menara publik. Sedangkan D yang penuh ambisi lebih memilih berduel dengan Sentinel. Sesampainya di menara, B, Orion, dan Elita memutarkan catatan ingatan Air Chanit tepatnya saat ia melihat Sentinel tunduk ke Komandan Quintesson. Rekaman itu pun membuat para warga Iacon langsung bersorak penuh kebencian kepada Sentinel. Saat pandangan Sentinel sedang teralihkan, D langsung menyerangnya sehingga keduanya jatuh ke atas gedung yang terlihat seperti arena gladiator. Di sana, D menyerang Sentinel secara brutal sampai-sampai Sentinel dibuat tidak berdaya. Ketika D bersiap untuk membunuhnya, tiba-tiba Orion menugrup D. Orion lalu memberitahu sahabatnya kalau semuanya sudah selesai. Namun D yang masih diselimuti amarah tetap bersikeras untuk membunuh Sentinel. Orion pun menjawab kalau kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Dan jika D membunuh Sentinel, maka D sama saja seperti Sentinel. Bukannya sadar, D malah semakin panas. Ia lalu melempar Orion dan menembakkan senjatanya ke arah Sentinel. Namun sebelum tembakan itu mengenai Sentinel, Orion melompat sehingga Orionlah yang terkena tembakan tersebut dan hampir terjatuh ke dalam sumur inti Cybertron. Untungnya D langsung garcap meraih tangan Orion. Akan tetapi hanya hitungan detik, mata D berubah menjadi merah dan mengungkapkan kalau ia sudah berusaha berbuat baik serta menyelamatkannya sebelum akhirnya D melepaskan tangannya dan menjatuhkan Orion ke dalam sumur. Basum. Setelah itu, D mencabik Sentinel dan membelahnya menjadi dua. Tak hanya itu, ia juga mengambil keroda gigi Sentinel milik Megatronus Prime dan menggunakannya sebagai energinya. Setelah itu, D menyebut dirinya kepada para pengikutnya dengan nama baru, yaitu Megatron. Sementara itu, Orion jatuh semakin dalam hingga mendekati inti planet. Dan di saat itulah sebuah cahaya menangkap tubuh Orion lalu membawanya ke dekat inti planet. Inti planet itu kemudian menampilkan roh ke-13 Primes yang mulai mengungkapkan tentang pengorbanan dan keberanian Orion. Oleh karena itu, ke-13 Primes menyatakan kalau Orion layak mewarisi Matrix of Leadership dan pantas untuk menjadi sosok yang membawa kembali kejayaan Cybertron. Dan karena itulah Orion bangkit kembali sebagai sosok yang baru yang disebut sebagai Optimus Prime. Di sisi lain, Megatron kemudian memimpin Shockwave, Soundwave, dan Higuard untuk merobohkan monumen Sentinel. Tapi tak lama kemudian, Optimus muncul dengan kemampuan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia lalu bertarung melawan Megatron serta ante-antenya. Pertempuran antara mereka pun cukup sengit. Sampai akhirnya Optimus menggunakan kapaknya untuk menjatuhkan Megatron. Setelah mengalahkan Megatron, Optimus Prime mulai menceramahi Megatron. Dan karena Megatron lebih percaya teori Big Bang, Optimus pun mengusir Megatron serta pasukannya dari kota Iacon. Dan di titik inilah keduanya berpisah dengan momen yang buruk sehingga membuat keduanya menjadi musuh bebuyutan. Meskipun begitu, Optimus Prime masih ingat betul bagaimana ia pertama kalinya berteman dengan Megatron. Setelah kejadian itu, Optimus menggunakan Matrix untuk menghidupkan kembali aliran energon di Cybertron. Ia juga menuju Elita sebagai komandannya, sementara B dijadikan sebagai tangan kanannya. Tak hanya itu saja, Optimus juga memberikan kembali roda gigi ke semua penambang dan mengubah mereka menjadi tim barunya yang disebut sebagai Autobots. Meskipun ia kehilangan sahabatnya,
tetapi Optimus bersumpah akan memimpin pertarungan demi Cybertron dan berani melawan Quintesson serta semua musuh lainnya. Optimus Prime. Dalam adegan setelah kredit, Megatron mengumpulkan Higuat untuk misi balas dendam melawan Optimus serta Autobots. Ia juga mengganti nama pasukannya menjadi Deception. Dan film pun berakhir. Decepticon! Oke guys, itulah alur cerita film Transformer One. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.